tidak terlalu familiar, jadi izinkan saya kenalan lebih dahulu karena konon kalau tidak kenal maka tidak sayang ya, karena saya orangnya selalu ingin disayang makanya saya kenalan terus. Oke, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Banyak orang bingung, Pak namanya siapa kok? Banyak Pak, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua digabung jadi satu ya. Kalau ketemu saya lupa namanya, nah saudara panggil saya dengan nama Iwan saja ya, karena Iwan itu artinya inilah pria menawan ya. Jadi supaya Anda ingat, karena saya tinggalnya di dekat-dekat daerah-daerah sini juga ya, di BSD sana, jadi mungkin kalau Anda ketemu saya di mall atau di mana, nah sapa saya jangan dicuekin ya, namanya ini Iwan, pria menawan ya. Nah saya dengan istri saya, ini adalah istri saya namanya Foni, Bapak Ibu Saudara, kalau nanti ketemu dengan beliau di depan ya, menolong menjaga, saya bawa beberapa buku, saya nulis 37 buku, tapi yang saya bawa hanya sekitar 15 judul. Kadang-kadang kalau diserahkan panitia lokal suka bingung ya, orang nanya, ini isinya apa, ini bahasa apa, ini ngomong tentang apa, nah suka bingung, makanya istri saya langsung bantu saja di sana ya. Ini istri saya bukan selingkuhan, bukan SPG, bukan sekretaris, bukan staf ya, istri saya. Nanti Bapak Ibu ketemu di depan ya. Saya juga beberapa dengan anak rohani atau anak binaan saya. Jadi ini yang di deretan nomor 2, 4 orang ini adalah anak rohani saya ya. Nanti dipikir ini jiwa baru nyasar dari mana gitu ya. Oke, hari ini saya diberikan tema Church and Character. Temanya kayaknya gampang ya. Ngomongin tentang gereja dan karakter, tetapi kalau dibahas sebenarnya ini rumit dan dalam sekali. Nah, maka pagi hari ini saya akan agak sedikit, khotbahnya sedikit pengajaran. Saya nggak tahu Bapak Ibu Anda sering menerima khotbah pengajaran atau tidak, tapi kalau pagi hari ini Bapak Ibu ya, saya akan memberikan agak sedikit mendalam. Nah Bapak Ibu Saudara siapkan hati, konsentrasi, karena kalau Anda nggak dengerin dengan baik, Anda nggak fokus, nanti Anda bisa kehilangan ini ngomong apa sih. Nah ya, karena ada beberapa tahapan yang saya akan jelaskan. Nah, hari ini kita bicara Church and Character. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya membuat satu karya, atau siapapun orang di dunia ini bikin karya, apapun bentuk karyanya, ya Bapak Ibu kalau pernah lihat lukisan, pernah lihat lagu, dengar ya kalau lagu atau apapun yang dibuat seseorang mempunyai karya, maka seseorang itu akan menaruh karakteristiknya di dalam karya itu. Ya, nah saya punya teman penggemar, sebenarnya dibilang penggemar juga enggak sih, tapi dia suka ikut-ikut gitu ya. Nah, dia pengen punya tato suatu hari gitu kan ya. Hari ini saya nggak bahas orang Kristen boleh punya tato atau enggak ya. Tanya gembalanya langsung aja ya. Saya nggak bahas tentang boleh atau enggak, tapi saya lagi bahas teman saya ini pengen punya tato gitu ya. Nah terus kemudian dia nggak mau tato yang asal tato. Saya ini bukan orang yang ngerti tato-tatoan ya. Jadi kalau saya lihat tato pokoknya kalau gambar naga yakuza gitu aja ya. Tapi kalau bukan gambar naga nggak tahu apa gitu kan. Nah dia mengincar ada satu orang seniman tato yang dia bilang tuh seniman ini nggak pernah mangkal. Jadi dia nggak punya tempat di mana dia diam di situ terus orang datang ke situ, enggak. Dia selalu keliling dunia. Jadi dia taruh jadwalnya itu di internet. Hari ini misalkan tanggal Mei tanggal sekian dia lagi ada di Barcelona. Nanti Juni tanggal sekian dia ada di Turki. Nanti Juli tanggal sekian dia ada di Denmark. Jadi dia keliling dunia. Nah orang yang pengen bikin tato sama dia mesti ngejar dia lagi ada di mana. Nah teman saya ini ngejar dia lagi ada di Barcelona. Jadi dia pasin jadwalnya, dia pergi ke Barcelona cuman buat tato aja. Lalu waktu pulang dia kasih lihat cuman lingkaran aja, bulat melingkar gitu ya. Nih ini tato mahal nih ya, kalau nggak salah per jam itu hitungannya belasan juta. Jadi makin rumit kan dia makin butuh waktu 4 jam, jadi 4 jam kali sekian belas juta gitu kan. Nih mahal nih, gue bilang ini bedanya apa sih sama tato mas-mas itu ya yang di pinggir jalan ya. Wow beda ini. Nah dia cerita waktu saya lagi jalan-jalan kemana gitulah, dia lagi jalan-jalan kemana. Terus papasan sama orang bilang stopin dia, kamu bikin tatonya di tempatnya si ini ya? Wah dia langsung bangga banget, kok kamu tahu? Iya karena dari motif yang dibuat itu ada karakteristik si seniman tato itu. Nah kenapa saya panjang-panjang ceritain soal tato? Saya mau kasih tahu begini, orang kalau membuat karya dia akan menaruh karakteristiknya dalam karya itu. Makanya kalau kita dengar lagu tertentu, kita bisa bilang, ini yang pasti yang nyiptain si itu, ya karena nada-nadanya tuh dia banget. Ya, terus topik-topiknya kayaknya galau terus. Wah, ini kayaknya pasti dia yang bikin, ya kan?
Nah, nanti kalau kita lihat lukisan, pasti ini yang ngegambar, yang ngelukis si itu. Kenapa? Pilihan warnanya, ya nuansanya, apanya. Makanya kita nonton film, kita juga kurang lebih jadi ngerti. Ini sutradaranya pasti si ini. Kenapa? Karena pakai cahayanya redup-redup, ya terus kisahnya ngeri-ngeri apa segala macam. Nah, itu namanya karakter yang ditaruh dalam suatu karya. Nah, kalau kita ngomong church and character, Tuhan itu membuat kita, church itu kan issue, bukan bangunannya, benar? Ya, makanya sebenarnya Asgard itu nyontek gereja. Ya, yang nonton film Marvel tahu ya Asgard apaan? Karena Asgard katanya bukan tempatnya tapi orangnya. Nah, itu nyontek gereja sebenarnya karena gereja itu bukan bangunannya tapi orangnya. Nah, waktu Tuhan bikin gereja, yaitu waktu dia bikin manusia, waktu dia bikin kita, dia bilang begini, aku akan membuat mereka serupa. Berarti apa? Ada karakteristik Tuhan yang ditaruh di situ. Nah, maka gereja itu sebenarnya mewakili karakteristik Tuhan itu seperti apa? Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan dunia tidak bisa melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, dunia tahu bahwa Tuhan hidup di dalam kamu. Nah, artinya apa? Ada karakteristik Tuhan yang muncul sehingga orang yang nggak pernah lihat Tuhan langsung tahu, ini nih Tuhan tuh kurang lebih kayak gini nih modelnya. Nah, sudah nangkep maksud saya? Tanpa lihat pelukisnya, kita lihat lukisannya, kadang kita bisa ngerti, pelukisnya kayaknya lagi pengen bunuh diri nih. Galau banget ya. Ini kayaknya yang bikin lagu nih lagi putus cinta. Ya, kalau dengar lagu Januari, Glenn Fredly, ya, kan dia bikin lagu itu setelah dia putus sama siapa itu? Yang Ebitri itu. Nola ya. Habis putus sama Nola. Nggak lama kemudian dia bikin satu album isinya galau semua lagunya. Ya, Januari, terserah, apa. Wah, galau semua. Ya, nggak perlu ketemu Glenn-nya, nggak perlu ketemu pembuat lagunya. Dengerin karyanya, kita bisa kurang lebih tahu gambarannya, orangnya lagi kayak begini. Nah, harusnya gereja tuh kayak gitu. Harusnya dunia itu lihat kita ngumpul atau lihat saudara lagi di tempat kerja, saudara lagi ngapain. Saudara, dunia tuh bisa lihat gini, ini kayaknya Tuhan tuh modelnya kayak gini. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi apa? Gereja tidak lagi berkarakter Kristus, tapi gereja berkarakter dunia. Jadi orang nggak bisa lihat Tuhan lagi, walaupun datang ke gereja juga belum tentu. Orang bisa lihat Tuhan. Lihat pelayan Tuhan, lihat orang-orang yang kayaknya rohani, kok nggak lihat Tuhan? Kenapa? Karena orang itu jangan-jangan tidak memunculkan karakter Kristus lagi, tapi yang muncul apa? Karakter dunia, karakter kedagingan, karakter keduniaannya muncul. Nah, ini menjadi pertanyaan, kok bisa gitu? Padahal manusia dalam hal ini gereja diciptakan untuk menjadi karakteristiknya Kristus, menjadi representatifnya Kristus. Tapi yang ada apa? Kita ketemu orang Kristen, belum tentu kita ketemu Tuhan, betul? Banyak sekali orang dunia mengeluh, nggak maulah sama orang Kristen. Orang Kristen mah banyak ngomong doang. Orang Kristen gini. Nah, ini aneh, menyalai kodrat. Coba lihat wajah kiri kanannya, itu sesuai kodratnya atau menyalai kodrat dari wajahnya, coba dilihat. Ya. Karena kodrat kita itu apa? Apapun yang kita lakukan, orang langsung bilang begini, saya lihat Tuhan dalam kamu. Tapi kadang-kadang orang bilang begini, saya lihat hantu dalam diri kamu. Ya. Coba yang sudah menikah, yang dilihat Tuhan nggak dari pasangannya, atau yang dilihat hantu. Ya kan? Wah, waktu pertama pacaran sih saya lihat Tuhan banget lah kamu ya. Kamu antar jemput saya, ya saya nggak ulang tahun aja kamu kasih kado ya. Saya cuman berhasil menang game satu level aja kamu kasih kado ya kan. Sekarang saya, mau ngapain nggak peduli banget. Nah, itu saudara, karakter Kristusnya hilang, terpendam. Nah, ini menyalai kodrat gereja. Nah, pertanyaannya kan gini, kenapa itu bisa terjadi? Saudara harus anggap ini penting, kenapa? Karena begini, tujuan tertinggi Tuhan ciptakan manusia itu supaya serupa dengan Dia. Kenapa harus serupa dengan Dia? Supaya bisa bersekutu dengan Dia. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita nggak menjadi serupa dengan Kristus, kita sedang melenceng dari tujuan Tuhan. Nah, saya nggak tahu berapa kali Anda sudah dengar khotbah tentang kata dosa yang bahasa aslinya hamartia, terus artinya adalah meleset dari sasaran, dari tujuan. Jadi saudara, kalau engkau hidupnya tidak serupa dengan Kristus, Kristus tidak nampak dalam dirimu, engkau sedang berdosa. Karena kita melenceng dari sasaran. Nah, pertanyaannya gini, Pak, gimana caranya supaya saya itu bisa muncul karakter Kristusnya? Nah, ini saya baru mulai menjelaskan. Dari tadi saya belum mulai khotbah.
Ya, ini baru pemanasan dari tadi ya. Khotbah saya kurang lebih masih 1,5 jam lagi. Sudah udah ada yang bawa makan siang? Ya, nanti boleh sambil dibuka bekalnya. Ya. Oke, mari kita buka Yohanes 4 ayat 24. Ada beberapa step runutan yang saya harus jelaskan. Kalau saudara nggak ikutin nanti di tengah jalan, itu seperti nonton film Infinity Wars tanpa nonton film-film Marvel sebelumnya. Ya, bingung, ini apa kok tiba-tiba muncul dia, kok tiba-tiba ada di sini, ya kan. Saudara mesti ikuti saya step by step. Ya, step pertama adalah Tuhan menaruh karakteristiknya di dalam diri kita, supaya apa? Dunia bisa lihat Tuhan lewat hidup kita, supaya apa? Supaya kita serupa Kristus bisa connect sama Dia. Berhubungan dengan Dia, itu tujuan utamanya. Kalau nggak gitu gimana? Kita berdosa karena kita meleset dari tujuan kenapa Tuhan bikin kita. Nah kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil karakter Kristus dalam diri saya? Yohanes 4 ayat 24, karena ayatnya pendek kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Roh itu sebuah wujud entity yang tidak kelihatan. Kalau orang mau nyembah Dia, orang mau connect, kata menyembah itu jangan selalu, kalau di Alkitab ya, kalau di Alkitab ada kata menyembah, itu jangan selalu diartikan kayak gini, nyembah, nyembah, nyembah. Itu menyembah itu bukan cuma sekedar soal nyembah, nyembah. Kalau kita telisik bahasa aslinya dari masing-masing kata menyembah itu artinya connect. Kalau dalam konteks di Alkitab. Barang siapa ingin menyembah Allah, barang siapa ingin connect sama Allah, karena Allah adalah roh, maka dia connect-nya caranya harus dalam roh dan kebenaran. Ada dua, harus di dalam roh dan kebenaran. Nggak bisa connect dengan Tuhan dengan cara daging atau tubuh. Jadi kalau Anda pikir, Anda bisa connect dengan Tuhan dengan cara-cara tubuh, contoh, serong kiri 3 kali, 1, 2, 3. Serong kanan 3 kali, 1, 2, 3. Nanti kamu rohani. Nanti kamu ketemu Tuhan, itu cara tubuh. Saudara nangkep maksud saya enggak? Apa yang kita lakukan ini nih tiap minggu datang ke gereja, kalau rohmu tidak connect dengan roh Tuhan, saudara lagi melakukan kegiatan tubuh, makanya capek. Aduh kok gua males ya ke gereja ya tiap minggu, capek ya. Karena rohmu nggak connect sama roh Tuhan, engkau cuma melakukan kegiatan tubuh saja. Saudara naruh kolektor, kalau rohmu nggak connect sama Tuhan, engkau akan merasa lama-lama, kok enak ya gereja ya, gua sumbang terus ya. Capek ngasih kolektor, kenapa? Karena rohmu nggak connect, ini bukan soal tubuh. Makanya saudara nyanyi, kalau saudara nyanyi, rohmu nggak connect sama Tuhan, engkau nyanyi, engkau akan bilang begini, hari ini pilihan lagunya nggak oke playlistnya. Ya ini mah tahun 70-an semua nih lagu-lagunya yang dinyanyiin, aduh gua nggak dapat banget ya. Aduh WL-nya jangan yang ini ya, ini WL-nya oldies. Ya. Atau aduh gua datang ke sini ini musik apa sih? Gedombrang kan kalau yang zaman sekarang kan musiknya jeger. Kalau rohmu nggak connect sama Tuhan, tubuh saja engkau akan picky. Lagi nggak oke nih sama telinga gua nih. Perasaan gue lagi gak oke nih, gue gak bisa ketemu Tuhan. Karena gue melakukan secara tubuh, Allah itu roh, engkau tidak bisa connect dengan cara-cara kayak gitu. Engkau hanya bisa connect dengan cara apa? Roh dan kebenaran. Loh, kenapa sih saya jelaskan ini masalah connect dengan Tuhan? Karena gini loh, kalau saudara gak connect, karakter Kristus yang akan muncul dalam diri saudara. Padahal itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saudara gak connect sama Dia, bukan karakter Kristus yang muncul. Karakter siapa yang muncul? Tergantung saudara connect sama siapa. Kalau saudara connect sama dunia, karakter dunia yang muncul. Nah sekarang saudara jadi mulai mengerti. Kenapa ada orang ke gereja terus, tapi karakter dunianya makin kuat dari minggu ke minggu. Kenapa orang dengerin khotbah terus, tapi karakter dunianya makin muncul dari minggu ke minggu. Karena dia hanya melakukan secara tubuh, rohnya gak connect sama Tuhan. Meskipun dia ada di bangunan gereja, tapi manusia dagingnya terus makin kuat muncul karakter dagingnya. Nah itu yang Tuhan tidak mau terjadi dalam diri kita, karena church is you. Dan kamu adalah karakter Kristus itu sendiri. Nah bagaimana, sekarang step ketiga, bagaimana caranya saya bisa dalam roh dan kebenaran. Nyembah dalam roh dan kebenaran itu gimana? Banyak orang bingung. Pak, nyembah dalam roh itu gimana? Oh, nyembah dalam bahasa roh. Ya, jadi kalau saya nyembah pakai bahasa roh, maka saya sedang menyembah dalam roh. Kalau yang nggak bisa bahasa roh, terus nyembah dalam apa?
Terus gereja-gereja yang tidak berbahasa roh, nyembah dalam apa mereka? Mother Teresa emangnya bahasa roh? Ngelayanin orang kusta sambil kurabaraba. Kan enggak. Mother Teresa nggak ngerti bahasa roh. Tapi dia hidup di dalam roh, makanya karakter Kristus kelihatan banget, walaupun ini nggak bahasa roh. Makanya saudara, maaf, saya bukannya nggak percaya bahasa roh, saya percaya sekali dan saya masih melakukannya sampai hari ini. Tapi saya tidak begitu saja percaya dengan orang yang berbahasa roh. Nah, saya percaya dengan bahasa roh, tapi orang yang berbahasa roh saya nggak percaya begitu saja. Karena ada orang nih, zaman saya melayani, ya sekarang sih masih sih ya, melayani mahasiswa. Ada mahasiswa yang bilang gini, tenang kak, saya kalau pacaran sambil bahasa roh kok kak. Ya. Jadi dia sambil raba-raba, kuraba-raba sambil bahasa roh. Tenang kak, kita pacaran dalam kekudusan. Karena dia pikir sambil berbahasa roh dia kudus. Tapi melakukan hal yang gak kudus. Itu bukan bahasa roh kudus, itu bahasa roh kuda. Gila loh. Gitu. Nah makanya saudara, hal-hal seperti ini tuh kelihatannya rohani tapi bisa jadi itu cuma tubuh saja. Nangkep maksud saya gak saudara? Saudara lakukan nyanyi, ini ritual ini. Kalau rohnya nggak benar-benar connect sama Tuhan, kita nggak ada bedanya sama penyembah berhala di luar sana. Hanya lakukan secara tubuh. Makanya karakter Kristus nggak muncul-muncul. Makanya dunia liatin gereja, sama aja kayak perusahaan. Ya bunuh-bunuhan juga. Ya, sama aja, ini sama Nazi. Jangan sampai suatu hari, gereja sama ISIS, ngeri banget kalau kayak gitu. Kenapa? Karena karakter Kristus gak muncul, saudara. Ini penting loh, saudara. Saudara yang sudah menikah. Yang sudah menikah, yang sedang mau menikah, dan yang pengen suatu hari nanti menikah. Saudara penting. Kenapa? Kalau engkau menikah tidak bawa karakter Kristus, yang kamu bawa karakter daging masuk dalam pernikahan, welcome to the jungle. Itu judul filmnya Amsyong. Saudara. Karakter dunia, nanti saya akan kasih lihat karakter dunia itu isinya apa aja. Wal-walan terus makanya di pernikahan. Makanya saya menulis buku judulnya Menikah Sama Dengan Bunuh Diri. Kenapa? Karena banyak orang yang belum menikah pengen cepat nikah. Sementara orang yang sudah menikah pengen cepat keluar dari pernikahan. Kan lucu. Kayak di wahana itu loh ya. Orang yang belum naik roller coaster ngantri pengen naik semua. Orang yang di dalam roller coasternya, turunkan saya, gitu. Nah pernikahan bisa jadi kayak gitu kalau engkau nggak bawa karakter Kristus. Tapi kalau dua-duanya bawa karakter Kristus, masuk dalam pernikahan, judulnya Heaven on Earth. Seumur-umur saya di keluarga nggak pernah saya gini. Kok menikah sama kamu? Aduh, untung saya menikah sama kamu, bukan sama kuntilanak. Sudah nangkep maksud saya? Tapi yang model kayak gini dikit, kenapa? Nggak banyak yang nyadar, dipikir menikah itu perkara tubuh. Salah saudara, menikah itu perkara rohani. Something hubungannya dengan spiritual, dengan roh kita. Makanya kalau orang nikah, maaf saya agak menyimpang dikit pernikahannya, karena saya mimpin departemen pranikah di gereja lokal saya. Makanya kalau orang nikah, dia pikir ini cuman ritual biasa, cuman seremonial aja, yang penting kita nikah ya udah nikah. Salah, menikah itu rohani saudara. Kalau engkau nggak bangun manusia rohmu terus engkau menikah, welcome to the Amsyong world. Seriously. Tapi kalau engkau bangun manusia rohmu, bukan cuma dagingnya aja, bukan cuma luluran ya. Setahun sebelumnya mandi susu ya kan, supaya resepsi nanti kinclong ya, nyamuk aja kepleset ya kan. Tubuhnya daging, bukan cuma itu, manusia rohnya dibangun. Nanti waktu engkau menikah, engkau akan ketemu Tuhan dalam pasanganmu. Engkau akan lihat Tuhan yang kasihnya tak bersyarat, Tuhan yang penuh penerimaan, Tuhan yang terus mengampuni setiap engkau berbuat salah. Dari siapa? Dari pasanganmu. Pak, pasangan saya nggak gitu pak, berarti saya salah nikah dong. Jangan ngomong gitu dulu. Pertanyaannya, lu udah gitu belum? Kalau Anda belum begitu, pantesan pasanganmu juga nggak gitu-gitu. Inilah kasih itu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Inilah kasih itu, bukan kamu yang sayang sama aku dulu, tapi aku yang sayang sama kamu dulu. Inilah kasih itu, bukan kamu yang minta maaf dulu, tapi aku yang minta maaf dulu. Itu kan karakter Kristus. Church is you. Nah kalau karakternya itu nggak muncul, menikah sama yang karakternya nggak muncul, makanya minta maaf dulu.
Minta maaf dulu. Enak aja nyuruh saya minta maaf. Kamu yang bikin salah. Minta maaf dulu. Kalau enggak, gua ceraiin lu. Kristus muncul dalam diri saya. Gua ceraiin lu. Nyambung enggak? Terus dunia lihat. Pelayanan sama cerainya sama saya. Mending gak usah pelayanan. Sama aja endingnya. Aduh saudara, makanya gereja tuh hari ini kayak gitu. Sedih gak? Kok saudara kayaknya wajahnya gak sedih ya? Kayaknya saudara biasa aja. Kita udah sering semuanya kayak gitu ya. Jangan saudara, gereja itu kayak gitu. Bayangin sudah powerful gereja tuh harusnya. Makanya saya kalau cerita kayak gini itu semangat. Kenapa? Karena gereja tuh keren banget harusnya. Orang tuh lihat orang-orang yang ada dalam gereja. Bukan bangunannya yang keren. Bangunannya keren ya. Bukan, orang lihat orang-orangnya. Itu harusnya tuh gini loh. Saya belum pernah ketemu nih orang-orang model kayak gini nih. Ya, cara bisnis kayak gini saya belum pernah ketemu. Pernikahan kayak gini belum pernah ketemu. Harusnya mereka berkata seperti yang ayat di Alkitab itu begini. Yang seperti ini belum pernah saya lihat. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran supaya karakter Kristus muncul. Gimana caranya, saudara? Mari kita buka ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Sampai di sini saudara masih bisa ngikutin saya ya? Dapat ya? Kalau enggak saya ulang dari pertama. Yohanes 16 ayat 13. Kan tadi dibilang harus menyembah dalam roh dan kebenaran, ya kan? Supaya bisa connect sama Allah karena Allah adalah roh. Ayat 13, Yohanes 16, 13. Tetapi apabila ia datang, siapa yang datang? Yaitu siapa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi caranya supaya kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, ada yang nolongin kita, yaitu siapa? Roh kebenaran itu sendiri, AKA alias Roh Kudus. Nah, saya akan kasih penjelasan, saya butuh 3 orang. Boleh bantu saya? 1, ya, 2, sekalianlah yang postur-posturnya yang inilah ya supaya saya termotivasi gitu ya. Kalau lihat postur-postur begini kan menjadi resolusi tahun 2019 saya gitu ya. Ya. Jangan lupa coblos tahun 2019. Oke, ya agak ke sini Pak. Nah, ya. Boleh di tengah. Nah, ya. Biasanya yang di tengah itu yang disalibkan ya kan. Oke, nah saudara, kita itu manusia terdiri dari 3 bagian. Sudah pernah dengar? Yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, anggap ini adalah tubuh, ya kan? Karena sangat bertubuh sekali, ya kan? Ini manusia jiwa, dan ini adalah manusia roh. Nah, ya kan? Di Alkitab itu dikatakan pertentangan selalu terjadi antara roh dan tubuh atau daging. Nah, tubuh itu apa? Manusia daging itu apa? Yang kelihatan ini loh. Ya, semua yang kelihatan ini tubuh kita. Ya. Nah, roh nggak kelihatan, jiwa saja nggak kelihatan. Jiwa itu apa isinya? Pikiran, perasaan, keinginan atau kehendak. Nah, jadi pernah lihat bentuknya pikiran? Pikiran saya bentuknya kayak gini nih, kayak jambu. Ya. Pernah lihat perasaan? Perasaan saya warnanya merah. Itu kan nonton film Inside Out, ya kan? Nggak ada perasaan, nggak ada bentuknya. Itu manusia jiwa, tapi bisa dirasain nggak? Pikiran kayaknya tahu nggak dia lagi muncul? Tahu. Nah, nggak kelihatan tapi bisa dirasain. Kalau ini bukan cuma bisa dirasain, kelihatan banget. Ya, daging, tubuh. Nah, ini nggak kelihatan tapi bisa dirasain. Nah, yang susah yang ini, roh, nggak berwujud, bahkan kadang-kadang nggak berasa, tapi dia ada. Makanya banyak orang bilang begini, roh itu nggak ada, itu bohong-bohongan. Kenapa? Karena memang dia itu sulit dilacak. Tapi roh kebenaran bekerjanya di area ini nih. Nah, problemnya adalah manusia jiwa, makanya saya taruh di tengah. Ya. Manusia jiwa itu menjadi perantara antara dua ini, tapi yang paling penting pengaruhnya. Maksudnya paling penting itu apa? Hampir 90% hidup saudara ditentukan oleh pikiran saudara, perasaan saudara, keinginan-keinginan, benar? Ya kan? Datang ke gereja, lagi nggak pengen, udah nggak usah. Tuh kan manusia jiwa. Ya kan? Ketemu orang, pikirannya langsung ngomong, jauhi, jauhi, wajahnya mesum gitu kan.
Itu pikiran kita mengendalikan. Keinginan-keinginan, aduh aku pengen resign aja, aduh aku pengen buka bisnis, aduh aku pengen cerai, aduh aku pengen. Perasaan, pikiran, keinginan kita mengendalikan seluruh hidup kita, padahal dia di tengah-tengah. Lah kan aneh, pertentangannya terjadi antara roh dan daging, tapi yang pegang kendali paling besar ternyata adalah manusia jiwa. Nah, Roma 8 ayat 5 kita baca dulu ya, sambil mereka tetap ada pada tempatnya. Roma pasal 8 ayat 5. Nanti saya akan jelaskan apa arti ayat ini. Sudah dapat semua? Sudah dapat ya? Sebab mereka yang hidup menurut daging akan apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Pikiran, perasaan, kehendak di jiwa. Mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, jadi rupanya begini. Kalau rohnya itu kuat, dia connect dengan roh kebenaran tadi, maka roh akan tarik jiwa. Coba ditarik. Bersama dengan dia. Nah, karena 2 lawan 1, ya pasti daging kalah. Makanya yang muncul dalam jiwa. Jadi jiwa itu yang memunculkan ekspresi keluarnya. Pikiran, perasaan, kehendaknya, roh. Yang berasal dari roh kebenaran, karena roh dia dan roh kebenaran connect terus. Nah, tapi kalau dagingnya yang dikasih kuat ya, daging maksudnya itu jangan tertuduh, nanti pulang-pulang dari sini nggak makan daging semua ya. Maksudnya daging itu apa? Keinginan-keinginan daging diikuti, dituruti semua daging jadi kuat banget. Rohnya nggak dikasih makan, maka apa yang terjadi? Daging akan mengambil jiwa. Coba tarik. Nah ya. Nah ya kan. Karena dagingnya kuat, jiwanya akan ngikut kepada daging. Maka yang muncul apa? Pikiran, perasaan, keinginan-keinginan daging, saudara. Nah gereja hari ini kebanyakan nggak peduli nih manusia rohnya, kegiatan-kegiatan rohani nggak peduli. Yang dipedulin apa? Daging terus, yang menyenangkan tubuh terus. Makanya jiwanya ngikut. Karakter roh kebenaran muncul nggak? Enggak, yang muncul apa? Karakter kedagingan. Daging tuannya siapa? Dunia. Nah, saudara nangkep maksud saya sekarang. Maka yang dibilang menyembah dalam roh kebenaran itu maksudnya apa? Kita ngasih makan manusia roh kita, supaya roh kita tuh connect sama roh kebenaran terus, sehingga karakter Kristus muncul, dunia lihat, dunia ketemu Tuhan, itu kodrat kita. Nangkep? Boleh tepuk tangan untuk 3 teman kita, thank you. Nah apa yang disebut kegiatan rohani? Saudara, kegiatan rohani adalah semua hal yang dilakukan untuk menguatkan manusia roh kita. Apa yang disebut dengan kegiatan daging? Semua hal yang dibuat untuk menguatkan daging kita. Contoh, saudara pelayanan. Itu kegiatan roh atau daging? Pelayanan. Roh atau daging? Tergantung. Kalau saudara pelayanan, nih contoh main musik. Saudara main musik karena begini, saya lagi pengen main musik nih, saya ingin hobi bermusik saya disalurkan. Terus saudara mengikuti keinginan daging bermusik saudara, terus saudara ambil pelayanan, manusia daging saudara makin kuat, makanya di tengah pelayanan bisa bilang begini, gua gak suka pilihan gaya lu, kalau lu gak ganti, gua gak mau pelayanan lagi. Itu daging tuh, berkuasa. Tapi kalau saudara melayani karena begini, roh Tuhan ada dalam diri saudara bilang begini, kalau engkau main musik, ada orang-orang yang bisa dijamah hidupnya lewat musikmu. Yuk kamu main musik yuk. Ah Tuhan aku pengen ketika aku melayani orang dijamah Tuhan. Maka waktu saudara ngelayanin, ada orang yang gak sepaham gaya musiknya. Karena saudara ingin orang dijamah Tuhan, saudara tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus kalau pakai dangdut orang dijamah Tuhan, ya udah gak apa-apa deh gua main dangdut deh. Walaupun gua jazz sejati. Tapi karena Roh Kudus bilang, ini khusus jemaat yang minggu ini kalau lu dangdutin dijamah Tuhan nih. Ya udah, nggak apa-apa deh, gue tetap pelayanan walaupun gue pengennya main jazz. Saudara nangkap maksud saya nggak? Karena keinginannya roh yang muncul, bukan keinginan daging Anda sendiri. Saudara nangkap nggak maksud saya? Nah menikah tuh gini. Istri Anda pagi-pagi ngomel, ngucap mantra. Gitu kan.
Sudah baru bangun dimantrain, teng 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 teng. Kalau daging bilang apa? Kurang ajar, lu baru bangun udah digituin, ya kan? Daging mah macam-macam, bisa tabok, bisa tinggalin, bisa setrika dia aja, bisa macam-macam. Loh, makanya kan yang di booster itu kan ada istri disetrika loh, ya kan? Kurang lurus apa masih disetrika, saya bingung, ya kan? Ada, kenapa? Daging yang bilang. Ingat, daging bilang muncul dalam bentuk apa? Pikiran, perasaan, keinginan. Nah tapi kalau saudara hidupnya dalam roh, waktu saudara lihat mantra teng 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 teng, Roh Kudus ini maunya apa ya? Nah itu connect kan sama roh Tuhan kan. Roh Kudus saya mesti ngapain? Saya percaya 100% Roh Kudus gak mungkin bilang tabok. Gak mungkin. Roh Kudus akan memberikan pikiran, perasaan, kehendak yang lain pasti. Macam-macam, bisa macam-macam. Nah kalau pernikahan dua-duanya hidup dalam roh kayak gitu, keren gak? Lagi berantem, Roh Kudus saya mesti ngomong apa? Tapi sering gak kalau lagi berantem gitu? Yang ada apa? Tubuh bilang apa? Wah ikutin aja tubuh. Makanya tubuh kita makin berkuasa atas hidup kita. Pernikahan kita tidak ada roh Tuhan di situ. Terakhir, tuh cepet kan saya khotbah makanya ya kelihatannya lama tapi cepet kan? Undang saya sering 72 kali lagi ya. Bercanda ya. Terakhir, kita baca kembali Galatia 5 dulu. Boleh pemain keyboard iringin saya dengan block chord nada Korea? Galatia pasal ke-5, saya yakin Anda sudah sering baca ayat ini, iya kan? Ayatnya kita akan baca 16 dan 17 dulu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita ngikutin daging terus apa yang terjadi? Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Maksudnya apa? Buah dari daging itu jelas, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, bla 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 sampai ayat 21 banyak banget. Termasuk di dalamnya apa? Kedengkian, iri hati, perselisihan. Saudara, kenapa gereja terjebak dalam perselisihan? Karena manusia rohnya nggak dibangun, dagingnya diikutin terus. Saudara ikutin aja daging terus, datang kebaktian ikutin daging terus. Nggak enak musiknya, AC-nya terlalu dingin, dikecilin, kepanasan, naikin, kedinginan lagi, terus mau lu apa gitu kan? Daging ikutin aja terus, yang korban nyebelin, kurus, nggak jelas, cari yang berisi aja. Lama banget kebaktian, ikutin aja terus dagingnya terus lama-lama. Kedengkian, perselisihan, kemarahan, wah semua nanti akan muncul saudara. Yang ada lama-lama apa? Berantem. Kenapa? Dagingnya dihidupin terus. Tapi saudara, buah roh itu apa? Buah roh itu apa saudara? Yuk kita baca. Ini karakter yang harusnya muncul nih ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Coba saudara menikah dengan orang yang punya buah roh kayak gini. Ih, adem gak saudara? Gak usah pakai AC, adem saudara. Lagi ada konflik, buah roh. Kesabaran, pengendalian diri, kemurahan. Kemurahan tuh maksudnya apa? Bukan murah banget kemurahan, bukan. Ya. Kemurahan tuh maksudnya gini saudara, ya sudahlah, aku kasihlah. Orang dunia bilang begini, bego lu, bego jangan mau, masa lu diketiakin terus, lu kalah terus, lu jangan mau. Kenapa? Tubuh. Tapi kalau Kristus apa? Bukan kamu yang mengasihi dulu, bukan kamu yang sabar lebih dulu, aku yang akan sabar lebih dulu. Kasih. Kalau pernikahan dua-duanya rohnya connect sama Tuhan, idi saudara keren banget. Buah roh muncul. Saudara. Kayaknya kalau ngomong kayak gini kayak begini ya, kayak di awang-awang mimpi kok belum pernah kejadian gitu saudara. Makanya pulang bertobat. Mulai hari ini saudara, rohmu dikasih makan gak? Saudara berdoa gak sama Tuhan? Setiap hari saudara baca Alkitab, renungin Tuhan terus, nyembah Tuhan, kasih makan rohnya terus, connect 24 jam di mobil lagi macet.
Roh Kudus macet nih, ngapain ya enaknya ya? Wih, nanti Roh Kudus bisa, ini keren nih. Yuk kita baca Yohanes 16:13. Kita ulang lagi. Terakhir, ini ayat terakhir, swear, habis ini pulang. Yohanes 16 ayat 13, terakhir. Nih, ini kerennya nih. Kalau saudara hidup dalam roh, wow. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin saudara. Saudara nggak ngerti harus berbuat apa, ia akan memimpin. Bisnis lagi kacau berantakan, saudara bingung, nggak ngerti harus berbuat apa. Tenang, kalau saudara connect sama roh Tuhan, roh itu akan memimpin saudara. Dan lebih keren dari itu lagi, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Didengar dari siapa? Dari Allah Bapa langsung. Dan ia, nah ini dia garis bawahi, memberitakan kepadamu apa saudara? Hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang sudah terjadi atau belum? Belum, tapi dia memberitahukan kepada saudara. Maksudnya apa? Bukan saudara jadi cenayang, buka tarot gitu ya, roh Tuhan merasuki aku, kamu akan cerai 5 hari lagi gitu. Bukan kayak gitu. Maksudnya memberitahukan hal-hal yang akan datang tuh gini. Saya kasih contoh, which is ini real pernah terjadi dalam hidup saya dan istri saya. Bisa jadi waktu saudara berantem, konflik sama pasangan saudara, perang dingin kan biasanya kan, tidur punggung-punggungan, ya kan, nggak mau lihat wajah, paling amsyong kalau di apartemen, lagi perang dingin, lu lagi kan gitu kan, lagi perang dingin. Kalau saudara connect sama roh Tuhan, Tuhan bisa bilang begini, beliin kue tiaw. Tuhan kok suruh beliin kue tiaw ngapain? Ini kita lagi berantem nih, kok suruh beli kue tiaw gua? Udah beliin kue tiaw. Saudara nurut, beli kue tiaw. Saudara akan kaget, mungkin bisa jadi pasanganmu di detik itu lagi ngidam kue tiaw. Tapi karena perang dingin sama saudara, gak mungkin ngomong dia. Memendam dalam hati, aduh gua pengen kue tiaw, tapi lihat tampangnya kue tiaw banget lo ya, kurang ajar ya. Gak mau. Tapi dalam hati pengen kue tiaw. Terus saudara pulang-pulang bawa kue tiaw. Enggak dong, kan yang bawa lo bukan dia. Kalau yang bawa dia lempar ya. Saudara bilang, yuk makan yuk. Cuman gitu aja, mungkin dia dalam hati, loh kok dia tahu ya kalau gue lagi pengen kue tiaw. Saudara, Roh Kudus bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang. Saudara ketemu lagi dalam keadaan kayak gini, tiba-tiba Tuhan bisa menggerakkan lewat apa? Pikiran, perasaan, keinginan, yang tadi itu loh. Datengin orang itu, ngobrol sama orang itu. Kalau tubuh bilang, males udahlah ngamut ini. Tapi roh bilang, ngobrol sama dia. Sudah ngobrol sama orang itu. Ternyata dia supplier barang yang saudara lagi cari-cari. Udah keliling dunia cari gak ketemu. Ternyata orangnya di sini. Roh Kudus gerakin ngobrol sama dia. Sudah ngobrol, dapat barang itu. Bisnis saudara naik. Memberitahukan hal-hal yang akan datang saudara. Keren gak hidup kayak gini? Bayangin sudah 24 jam. Roh Tuhan menggerakkan lewat pikiran, perasaan, keinginan saudara. Hal-hal yang saudara bahkan tidak tahu akan terjadi. Tapi Roh Kudus bisa kasih tahu. Wow, itu namanya hidup serupa Kristus. Dan buahnya apa? Buah roh. Kasih, sukacita, pengendalian diri, kemurahan. Sudah terakhir dari yang terakhir, swear. Ya habis ini udahan bener 1 menit aja. Pernah lihat buah pohon kalau berbuah ngeden? Pernah lihat pohon terus gemeter gitu? Terus keluar buahnya pelan-pelan gemeter. Itu kita tiap pagi, saudara. Nggak ada pohon ngeden, nggak ada. Waktunya berbuah aja dia. Saudara, kalau kita hidup dalam roh, buah roh nggak usah ngeden. Saudara pikir kesabaran itu harus ngeden? Sabar sambil pegang pisau, sabar. Itu ngeden. Kenapa? Karena saudara mengusahakan dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi kalau saudara tinggal dalam roh, nanti roh yang menguasai pikiran, perasaan, keinginan saudara. Makanya saudara bisa kaget. Aneh, dia pagi-pagi ngucap mantra. Kok gua gak marah ya? Kok gue malah bisa senyum ya sama dia? Saudara pernah ngalamin kayak gini gak sih? Kok saudara lihat saya kayak lihat orang aneh gitu? Apa? Belum. Saudara, hari-hari ini saya dan Veve dan istri saya sedang mengalami ini. Saudara, kami ini kayak yin dan yang. Kutub yang berseberangan banget. Secara psikologis kalau kami tidak direkomendasikan menikah. Kenapa? Karena perbedaannya terlalu banyak. Ributnya minta ampun. Tahun pertama saya menikah dengan dia kayak Korea.
Bukan Korea yang romantis, bukan Korea yang lagi berantem. Dia copot cincin kawin di depan saya, dia lempar, dia banting cincinnya. Pernikahan apa ini? Dah, itu untung bukan film Korea. Kalau film Korea, slow motion turunnya cincinnya. Terus ada lagunya kayak begini, kelunding, 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 kelunding. Wah, kita nangis. Wah, keren di film. Kalau kenyataannya, amsyong saudara. Itu tahun pertama kayak gitu tuh. Tapi hari-hari ini aneh. Saya lihat kadang dia marahin saya, kok saya bisa senyum ya? Biasanya saya pasti marah balik, gak bisa. Daging saya gak terima. Wanita mengkudeta kepemimpinan pria, kurang ajar, gak boleh dibiarkan. Daging saya teriak-teriak. Tapi hari-hari ini saya senyum. Dia lihat saya ini orangnya kalau ngeletakin barang tidak pernah pada tempatnya. Harusnya di sini, kok bisa taruh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Wah, dia dulu ngomong ngamuk-ngamuk. Saudara, sekarang dia bisa sabar sama saya, buah roh. Kok bisa? Nggak ngeden, saudara, nggak ngeden. Muncul begitu saja keinginannya dalam hati. Namanya juga buah roh. Karakter Kristus. Church is you. And this is the character. Saudara mau hidup kayak gini? Manusia roh mesti dikuatin terus. Yuk kita datang sama Tuhan, kita berdoa.